Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar diberikan kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Kali ini mari kita sama-sama belajar tentang bersyukur. Dalam buku Your Infinity Power to Be Rich, karya Joseph R. Murphy menegaskan, jika seluruh proses menuju kekayaan material, mental, dan spiritual dipadatkan menjadi satu kata, maka kata itu adalah syukur. Jika kita menginginkan sebuah karunia tentang kebahagiaan atau keberhasilan tertentu, Anda bisa memulainya dengan syukur. Ingat, sekarang sudah tidak zamannya menunggu karunia datang dulu baru bersyukur. Tapi bersyukur dulu, karunia pasti datang. Orang-orang di atas rata-rata selalu bersyukur di awal sebelum karunia itu datang. Karena dengan begitu, keajaiban pasti akan datang dengan cepat. Ada berbagai macam aspek dalam kehidupan ini yang patut untuk disyukuri. Contohnya kebahagiaan, kesehatan, relasi, karir, keuangan, dan benda-benda material yang Anda miliki. Anda bisa meningkatkan keajaiban di area-area tersebut dengan latihan meningkatkan syukur terhadap hal-hal tersebut. Dalam buku The Magic, disebutkan beberapa latihan untuk membantu Anda meningkatkan perasaan syukur pada area-area tersebut. Seperti contohnya nomor 1, relasi. Syukur akan membuat relasi berkembang. Ketika semakin bersyukur atas relasi apapun, maka dengan ajaib, Anda akan menerima kelimpahan kebahagiaan dan hal-hal baik di dalam relasi itu. Sebab, apapun yang Anda pikir atau katakan tentang orang lain, Anda akan mendatangkannya kepada Anda. Jika Anda menginginkan keajaiban relasi terhadap orang tertentu, Anda dapat memulainya dengan mencari hal-hal yang dapat Anda syukuri dari orang tersebut. Semakin Anda mengulang-ulangi untuk mencari hal-hal yang dapat Anda syukuri dari orang itu setiap harinya, maka secara ajaib relasi Anda dengan orang tersebut akan membahagiakan dan penuh berkah. Contohnya gimana? Kita ambil contoh yang sangat simpel. Misalkan kita punya pasangan. Nah, dalam hubungan kita sedang renggang. Sedang ada masalah, sering bertengkar. Itu kenapa? Karena kita kurang bersyukur terhadap pasangan kita. Terus gimana dong caranya? Ya gitu. Cari hal-hal yang dapat kita syukuri dari pasangan kita. Misalkan pasangan kita, biarpun dia egois, tapi dia perhatian. Nah, perhatian tersebut kita syukuri. Terima kasih karena dia sangat perhatian kepada saya. Terima kasih karena dia sangat perhatian kepada saya. Terus cari lagi hal-hal yang dapat kita syukuri. Biarpun dia cepat emosi, baik, dan lain sebagainya. Kita syukur hal tersebut. Pasti, ketika kita sudah bersyukur, hubungan yang tadinya renggang, yang tadinya bertengkar terus, yang tadinya berantem terus, dengan ajaib maka akan sebaliknya. Hubungan menjadi harmonis, romantis, bahkan awet. Itu contoh dari relasi. Kita ambil contoh yang kedua tentang kesehatan.
Kesehatan adalah hal paling berharga dalam hidup. Tapi seringkali kita menyepelekan dengan kurang memperhatikan alias kurang bersyukur ketika kita masih sehat. Kalau udah sakit, baru deh ingat. Kekayaan terbesar adalah kesehatan. Orang yang menikmati kesehatan secara baik adalah orang yang paling kaya, meskipun dia tidak mengetahuinya. Jika Anda rajin bersyukur atas kesehatan Anda, maka insya Allah Anda akan jarang sekali sakit. Syukur itu seperti vaksin, anti racun dan antiseptik. Derajat kedalaman syukur atas kesehatan Anda adalah persis sama dengan derajat peningkatan kesehatan Anda secara ajaib. Dan derajat ketidaksyukuran Anda adalah persis sama dengan derajat penurunan kesehatan. Jadi, supaya kesehatan Anda tetap terjaga, Anda dapat sering-sering mencari hal-hal yang dapat Anda syukuri terhadap organ-organ tubuh Anda. Misalnya Anda sangat bersyukur karena memiliki 2 kaki yang kuat sehingga bisa mengantarkan Anda ke tempat-tempat tujuan. Anda bersyukur memiliki mata untuk melihat dunia yang begitu indah. Anda memiliki hidung dan sistem pernapasan yang baik sehingga Anda mampu menghirup segarnya udara. Dan lain sebagainya. Mari kita bersyukur. Bahkan sakit pun tetap Anda bisa bersyukur. Karena syukur itu sangat tidak terbatas jumlahnya. Saya tantang pendengar sekalian untuk menghitung berapa banyak hal material yang dapat kita syukuri setiap detiknya. Kalau misalkan bisa terhitung semua, saya ucapkan Anda sangat hebat. Tapi rasanya tidak mungkin. Di dunia ini gak akan ada satu orang pun yang bisa menghitung banyaknya hal-hal material yang dapat disyukuri. Saya yakin. Dengan bersyukur, rasa sakit Anda berangsur-angsur akan menghilang. Percaya atau tidak, tapi itu fakta. Ketika Anda misalkan sedang, kita cari simpelnya saja. Misalkan Anda sedang sakit flu, Anda bersyukur, alhamdulillah saya masih dikasih sakit flu. Dengan sakit flu ini saya bisa beristirahat terlebih dahulu dari aktivitas-aktivitas yang biasa saya lakukan. Terima kasih dan terima kasih. Terus kita ulangi rasa syukur tersebut dengan suasana hati yang bahagia, menerima keadaan bahwa kita sedang sakit, kita terima, kita syukuri. Maka dengan ajaib, rasa sakit itu berangsur-angsur pulih. Itu fakta loh, coba praktekkan kalau nggak percaya. Intinya, temukan hal-hal yang dapat kita syukuri, temukan setiap detik, temukan setiap saat. Kita melihat lalu lalang, alhamdulillah, terima kasih saya masih bisa melihat lalu lalang orang-orang di sekitar. Hari ini kita makan, terima kasih hari ini saya masih bisa makan. Hari ini saya masih bisa tidur. Kita syukuri setiap saat. Maka pasti kehidupan kita akan jauh lebih baik. Kehidupan kita jauh lebih bermanfaat. Kehidupan kita jauh lebih ajaib dan lain sebagainya. Untuk contoh yang ketiga adalah uang. Jika terjadi kekurangan uang di dalam hidup Anda,
pahami dulu bahwa perasaan cemas, iri, cemburu, kecewa, kecil hati, ragu, ataupun takut tentang uang tidak akan pernah mendatangkan lebih banyak uang kepada Anda. Karena perasaan-perasaan tersebut datang dari tidak adanya rasa syukur di dalam diri Anda terhadap uang tersebut. Jadi kalau kita merasa cemas, merasa iri, merasa cemburu, merasa kecewa, merasa kecil hati, merasa ragu, merasa takut, wah, saya takut saya akan miskin. Wah, saya takut saya gak akan kaya. Saya ragu saya bisa sukses. Saya kecil hati. Saya kecewa karena saya tidak punya uang. Saya cemburu mereka bisa membeli sesuatu sedangkan saya tidak. Saya iri, dia kaya, saya tidak. Saya cemas akan masa depan saya miskin ataupun kaya. Perasaan-perasaan tersebut itu menandakan bahwa kita kurang bersyukur terhadap uang tersebut. Yang terjadi, maka uang tidak akan pernah ke dalam hidup Anda. Itu real loh, itu fakta. Syukur adalah kekayaan, sedangkan keluhan adalah kemiskinan. Kita semua tahu bahwa untuk mendapatkan suatu kebutuhan, kita memerlukan uang. Memerlukan uang untuk mendapatkan kebutuhan itu sehingga secara otomatis nominal saldo kita berkurang untuk membelanjakannya. Untuk menjaga agar kita selalu diberi kelimpahan atas uang, kita dapat memulainya dengan bersyukur. Bersyukur atas berapapun uang yang masih kita miliki. Kemudian jika uang tersebut telah kita belanjakan, kita dapat bersyukur atas manfaat yang kita terima dari benda-benda yang telah kita peroleh dari uang tadi. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam dompet kita, sisa tinggal 50.000. Kita mau berangkat kerja nih. Nah pas kita naiki motor kita nggak ada bensinnya. Sedangkan uang dalam dompet kita sisanya cuma 50.000. Terpaksa dong kita isi bensin. Akhirnya pas berangkat kerja kita isi bensin tuh. Misalkan pul, sisa uang tinggal 25.000. Kita syukuri sisa uangnya tinggal 25.000. Terima kasih sisa uang saya tinggal 25.000 misalkan. Terima kasih sisa uang saya tinggal 25.000. Semoga bermanfaat untuk segala hal. Dan terima kasih atas uang tadi saya bisa membeli bensin. Kita syukuri keduanya. Sisa uang tersebut dan manfaat dari uang yang telah kita gunakan kita syukuri. Maka keajaiban pasti akan datang ke dalam diri kita. Percaya atau tidak, tapi itu fakta. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya tentang karir, tentang kehidupan banyak, masih banyak lagi. Cuman kalau dirangkum semuanya masih tetap satu, bersyukur, dan bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka kita akan berkelimpahan, maka kita akan menghadirkan keajaiban. Tapi ketika kita mengeluh, kita pasti akan kemiskinan. Kita pasti akan merasakan kesulitan. Kita pasti akan menghadapi masalah. Jadi para pendengar sekalian, setelah Anda mendengarkan audio ini, saya harap Anda sekalian langsung mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, puji syukur, dan lain sebagainya. Mari kita bersyukur bersama. Terima kasih setelah saya mendengarkan audio ini, saya termotivasi untuk selalu bersyukur. Terima kasih atas karena audio ini
saya menjadi sadar dan saya menjadi orang yang ingin selalu bersyukur. Terima kasih, dan terima kasih. Mungkin itu pembelajaran kita kali ini tentang bersyukur. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan kemakmuran di dalam hidup ini. Salam senyum, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.